situasi ini menakutkan. Nah, jika kita salah mendengar informasi atau pengajaran, maka keadaan kita akan makin parah dengan kondisi yang ada. Tapi kalau kita, hati kita, perasaan kita, jiwa kita, otak kita diisi dengan pengajaran-pengajaran benar, persoalan apapun terjadi, kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Amin ya? Ya. Pengajaran yang benar dari mana kita peroleh, gitu kan? Apakah dari pengajaran filsafat dunia ini, atau dari cerita-cerita dongeng yang lain sebagainya? Sesungguhnya orang Kristen sudah memiliki pengajaran yang benar, yaitu apa? Berasal dari Alkitab sendiri. Amin ya. Jadi kita sudah punya pegangan tentang pengajaran yang benar, yaitu dari Alkitab. Sekarang tinggal bagaimana kita mau belajar baik-baik pengajaran itu, supaya kita bisa mendapatkan faedahnya di dalamnya, dan kita bisa memperoleh kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan di rentan waktu 2021 ini. Baik, mari kita lebih fokus untuk melihat apa sih faedah dari pengajaran-pengajaran kita dapatkan dari Alkitab. Setidaknya hari ini saya berbagi untuk kepada Bapak Ibu kasih tentang 5 hal. Tapi saya tidak bahas secara kompleks karena itu makan waktu yang banyak kan gitu ya. Nah, jadi saya coba mau ambil garis besarnya aja untuk 5 hal ini tentang faedah dari Alkitab itu. Pertama, ini berbicara tentang pengajaran benar berasal dari Alkitab. Alasannya satu, karena memberi faedah. Berdasarkan ayat 17 dari bacaan Yesaya 48 tadi. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Nah, kekasih-kasih Tuhan, dari sini sudah dapat informasi bahwa setiap pengajaran yang datang dari Tuhan itu pasti memberi faedah. Nah, kalau dengan demikian kesimpulannya bahwa ketika kita belajar Alkitab, di situ pasti kita mendapatkan pengajaran yang terbaik karena memberikan faedah. Apa sih maksudnya memberi faedah ini? Lihat. Orang Kristen saat ini harus lebih selektif dalam menerima pengajaran. Artinya harus mampu untuk menyaring, kan gitu ya. Mampu untuk memfilter setiap pengajaran. Kenapa? Karena pengajaran-pengajaran sekarang ini mulai merajalela. Semua menyatakan ini pengajarannya benar. Tapi kita mari buktikan dengan Alkitab sendiri. Karena apa? Karena ada yang bermaksud untuk menyesatkan dan mencelakakan kita yang hidup dalam Tuhan ini. Ya. Coba kita perhatikan yang tadi. Lanjut. Terus. Kita lihat ini. Markus 13 ayat 22 sampai 23. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Ayat 23, hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengikuti dia saat itu. Tentu perkataan Tuhan Yesus ini juga untuk kita yang hidup saat ini. Karena persoalan kita hampir sama. Sekarang masalah kompleks, masalah banyak. Datang lagi penyesat-penyesat. Nah, disinilah tadi. Kita harus selektif baik-baik. Kita harus cari pegangan pengajaran yang benar. Di mana kita dapatkan? Yaitu dalam Alkitab. Ya. Nah, yang kedua, ayat yang kedua, Kolose 2:8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, setiap pengajaran yang kita dengar, mari kita lihat apakah pengajaran itu mempermuliakan nama Yesus atau tidak, kan gitu ya? Apakah pengajaran itu betul-betul Kristus yang dimuliakan atau ada maksud-maksud khusus dari mereka? Nah, ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Oke, selanjutnya. Membaca atau mendengar firman Tuhan, itulah cara yang tepat
untuk kita mendapatkan pengajaran yang benar. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah dasar dari segala hikmat. Dengan demikian, ketika kita mempelajarinya, maka kita mendapat segala faedah atau keuntungan yang dicari umat manusia ini. Mari kita lihat dasar firman Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, keuntungan. Nah, ini yang kita harus perhatikan Bapak Ibu ya. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, apapun yang kita dengar di luar sana gitu ya. Mari kita balik kepada Alkitab kita terus belajar, kita coba renungkan baik-baik. Kalau mungkin di antara kita tidak paham, cari hamba-hamba Tuhan. Bisa sharing itu. Ini apa sih maksudnya Pak, Bu, gitu ya. Jadi kita sharing supaya kita dapatkan kekuatan di situ. Karena ini masa-masa di mana penyesatan makin merajalela dengan persoalan masalah yang makin timbul saat ini. Nah, selanjutnya keuntungan atau faedah besar dalam kitab yang kedua apa? Mari kita perhatikan. 2 Timotius 3 ayat 16 bilang begini, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk satu, mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kita lihat satu-satu. Maksudnya apa sih faedahnya? Yang pertama, pengajaran. Untuk mengajar, artinya apa? Supaya kita mendapatkan pengajaran yang benar dan menghidupkan dari Alkitab. Jangan cari jalan keluar di luar ya. Jalan keluar kita dari setiap persoalan ada dalam Alkitab. Baca di situ. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Nah ini fungsi firman Tuhan. Kita dimampukan untuk menyadari kesalahan atau dosa. Nah, kalau orang lain yang menegur kita kan gitu ya, orang lain yang menasihati kita, oh bisa-bisa kita marah kan gitu ya. Wah, kita rasa dibully, kita rasa dihina dan lain sebagainya. Tapi kalau firman Tuhan yang menegur, kita mau marah siapa kan gitu ya. Kita mau marah Tuhan. Nah, ini faedahnya. Jadi kita disadarkan dari kesalahan atau dosa kita perbuat. Kemudian, yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Nah, firman Tuhan juga yang memampukan kita untuk bertobat. Tidak ada orang lain yang bisa mempertobatkan kita. Selain dari kita sadar akan setiap perkataan firman. Dan firman itu yang membuat kita mampu untuk bertobat. Yang keempat, faedahnya, dari 2 Timotius ini itu mendidik orang dalam kebenaran. Artinya kita dimampukan untuk hidup benar. Tidak ada orang yang benar di dunia ini. Tetapi dia mampu hidup benar. Kalau dia mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang dia sudah membaca di dalamnya. Nah itu. Oke. Kita lihat selanjutnya. Ini yang dikatakan dalam firman Tuhan. Jika kita mampu untuk belajar baik-baik firman Tuhan dan kita menerapkannya. 2 Timotius 3:13 mengatakan begini. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin ya. Ya, oke. Sekarang kita lihat poin yang kedua. Kalau yang tadi yang pertama yaitu Alkitab, pengajaran Alkitab memberikan faedah, yang kedua yaitu menjadi penuntun. Memberi penuntun yang terbaik bagi kita. Ayat 17, mesti ayat 17 dari bacaan Yesaya 48 tadi. Ya, mari kita lihat Yesaya 48 ayat 17 tadi. Ya. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Nah, jadi faedah dari Alkitab kita ini yaitu menjadi penuntun. Firman Tuhan berkata bahwa hari-hari ini adalah jahat. Ya, itu bisa baca di Efesus 5 ayat 16. Kejahatan bisa dikemas menjadi sesuatu yang kelihatan baik. Sehingga orang suka membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Termasuk dalam hal pengajaran. Ya, kita lihat banyak tipu-tipu sekarang kan, penipuan. Orang sudah kasih uang jadi jaminan ini itu, tahu-taunya yang buat usaha itu lari meninggalkan konsumennya, akhirnya merugi. Nah ini contoh-contoh banyak hal tipu-tipu termasuk dalam hal memberitakan apa yang menjadi pengajaran-pengajaran. Akhirnya apa? Menyesatkan kita, menyesatkan orang dan menyangka bahwa itu benar. Nah itu Amsal 14:12 dikatakan apa? Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut ya. Nah, jadi kebohongan atau penyesatan
sepertinya tumbuh subur. Mengapa? Kok bisa subur sekali penyesatan ini, kebohongan ini? Karena memang ada orang yang mau dibohongi. Ada orang yang mau disesatkan. Benar nggak? Mari kita lihat firman Tuhan. Nah, di dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, inilah saatnya. Orang lebih suka kalau firman Tuhan itu diceritakan tentang kesaksian-kesaksian yang belum tentu kebenarannya, kan gitu ya. Tapi orang malas untuk mendengar dalam khotbah itu tentang pengajaran-pengajaran. Orang lebih suka tentang pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi belum tentu kesaksian itu benar, karena kita juga harus belajar dengan Alkitab. Apakah kesaksian yang mereka ceritakan itu benar atau enggak? Nah ini, 2 Timotius 4 ayat 3-4 bilang, pada waktunya orang-orang akan mengumpulkan pengajaran-pengajaran. Untuk apa? Untuk memuaskan keinginan sendiri. Dia tidak mau tahu ini disesatkan atau dibohongi dengan pengalaman-pengalaman, dengan kesaksian-kesaksian yang mungkin belum tentu benar. Nah, kita harus hati-hati dengan ini. Mari bawa hati kita, pikiran kita untuk lebih kuat, lebih senang mendengarkan kupasan Alkitab daripada pengalaman-pengalaman gitu ya. Ya, lanjutnya. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara yang benar dengan yang sesat. Dan tentu firman Tuhanlah yang sungguh-sungguh menjadi pelita, yang menuntun kita dalam kesesatan dan kegelapan hidup, sehingga tidak tersandung dan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105, di situ dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kan gitu ya. Oke, yang ketiga. Apa sih faedah Alkitab? Pengajaran faedah yang terbaik Alkitab yang kita miliki, yaitu memberi rasa damai. Nah ini penting, ini shalom juga nih kan. Shalom itu damai sejahtera. Ayat 18b dari bacaan Yesaya 48 di situ dikatakan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Artinya kalau kita mendengar perintah Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan, maka damai sejahtera dari Tuhan akan memenuhi kita. Nah, ini faedah yang ketiga yang hebat dari Alkitab. Pengajaran-pengajaran bisa kita dapatkan. Nah, mengapa? Karena tiap hari kita disuguhkan oleh info-info mencekam gitu ya. Termasuk hoax-hoax yang sekarang ini. Hoax tentang vaksin pun banyak kan gitu ya. Sekarang orang bertentang entah mau suntik vaksin atau enggak. Karena ada berita hoax yang menyebar kemana-mana. Disuguhkan yang berbagai persoalan-persoalan mencekam. Dan hal ini otomatis menimbulkan keresahan, ketakutan di antara banyak orang. Nah, tapi coba lihat, lalu apa? Akhirnya orang mulai mencari cara agar bisa melindungi diri dari masalah-masalah itu. Misalnya, berita tentang krisis ekonomi yang buat harga barang kian melambung, tingkat kriminalitas semakin tinggi, bencana terjadi di mana-mana. Ya sekarang kan bencana di mana-mana ya, gunung meletus, banjir. Kemarin ada pesawat Sriwijaya jatuh dan hadirnya COVID. Semua ini membuat hidup menjadi tidak tenang ya. Oke. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tapi puji Tuhan, kita masih memiliki firman-Nya. Ini menjadi kekuatan bagi kita. Sebab pengajaran dalam firman yang mampu memberi ketenangan saat menghadapi bahaya dan pergumulan hidup. Sehingga kita dapat merasa damai kan gitu ya. Kita sudah ingat Amsal 17 ayat 22 bilang apa? Hati yang gembira adalah obat. Kan gitu ya. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Kemudian Matius 11 ayat 28 dia bilang begini, marilah kamu hai yang letih lesu berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dua ayat ini memberikan kekuatan pada kita di situasi dunia yang mulai menakutkan ini. Amin. Oke, yang keempat. Saya cepat-cepat aja nih. Yang keempat, faedah dari kebenaran firman Tuhan untuk kita, yaitu memberi kebahagiaan. Nah, ini luar biasa. Memberi kebahagiaan dari bacaan Yesaya 48.
Ayat 18c. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mungkin kita berpikir, wah hebat ya, berarti tidak ada persoalan ya. Semua baik-baik saja ya, jangan salah. Catatan Yesaya ini, kitab Yesaya ini ditulis dalam masa pembuangan di Babel. Tapi lihat firman Tuhan menjadi garansi. Meski di pembuangan, tapi asal mereka, meski dalam jajahan, tapi asal mereka hidup menurut kehendak Tuhan. Belajar baik-baik tentang kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Meski ada di dalam pergumulan, meski ada di dalam perbudakan, tapi kedamaian, kebahagiaan bisa hadir dan mereka bisa menikmati karena Tuhan mengerjakan itu. Nah, padahal sebaliknya, orang menyangka bahwa mungkin dengan kekayaan, dengan kekuasaan, dengan kesuksesan dan ketenaran hidup dapat menghadirkan kebahagiaan. Jangan salah, ternyata di luar Tuhan itu semua sia-sia. Di luar Tuhan itu semua sia-sia. Mengapa? Karena apa? Ada juga orang yang mengakhiri hidupnya dalam kekayaan, dalam kekuasaan, kesuksesan, dan ketenaran. Mereka merasa tidak puas, bahkan mereka merasa kecewa dalam kehidupan ini, meski hidup berkelimpangan harta gitu ya. Nah, tapi bila kita, ya ini kita nih, yang saya mau ngomong untuk kita nih. Tapi bila kita memiliki firman dengan segala pengajarannya yang hebat itu, kita pasti akan mengalami kebahagiaan seutuhnya. Walaupun mungkin kita sedang berada dalam kesederhanaan dan pergumulan. Mengapa? Karena kebahagiaan dan damai sejahtera itu tidak dihadirkan oleh dunia ini, tapi oleh kuasa Allah Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Amin ya. Nah, Lukas 11 ayat 28 mengatakan bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita lakukan ini baik-baik. Di akhir zaman persoalan makin akan lebih hebat. Dunia ini makin jahat, tadi kan kita baca. Tapi orang yang memiliki firman akan bisa bertahan karena hidup dalam kebahagiaan. Karena Tuhan hadir bersamanya. Yang kelima yang terakhir, ya, yang kelima yang terakhir, ayat 19, yaitu firman Tuhan bagi kita memberi hidup. Ini faedah yang luar biasa. Ayat 19 dari bacaan Yesaya 48. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Ini mari kita lihat Bapak Ibu kasih, firman ini adalah perkataan Allah. Dengan firman segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kenapa? Karena firman itu adalah kehidupan. Dan firman itu adalah Kristus, yaitu Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1-3 mengatakan itu kan. Bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ini kebenaran firman Tuhan. Maksudnya apa di sini? Nah, hal ini berarti ketika kita sungguh-sungguh meneliti firman Tuhan dalam Alkitab, mempelajari dan merenungkan firman itu, maka sebenarnya kita sedang melihat Kristus dengan segala kebesarannya dan kemahakuasaannya. Amin ya. Jadi jangan tunggu, aduh saya mau tidur, siapa tahu Tuhan Yesus saya bisa lihat, mimpi melihat Yesus dan bisa dengar Dia berkata-kata gitu ya. Gak usah tunggu deh itu. Sekarang kita sudah punya. Baca Alkitab baik-baik, renungkan segala kekuatan Allah. Di situ kita melihat Yesus kita. Di situ kita melihat Tuhan kita. Karena Alkitab menceritakan tentang pribadi Yesus. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Amin ya. Nah, dengan demikian kita pasti memiliki hidup, yaitu hidup yang berkemenangan di dunia yang penuh persoalan ini. Akhirnya penutup, Bapak Ibu kasih, mari kita baca ini bersama-sama. Ya, 3, 2, 1. Tak ada satupun pengajaran atau filsafat dunia yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Hanya di dalam firman Kristuslah hidup kita terpuaskan. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Ya, Bapak Ibu kekasih, baik, firman Tuhan kita sudah dengar bersama-sama. Biarlah ini menjadi perenungan kita di waktu-waktu ini,
Karena semua hal bisa terjadi, termasuk persoalan-persoalan. Tapi kita yakin, jika kita berpegang baik-baik dengan firman Tuhan, terus setia membaca Alkitab, di situ kunci kemenangan kita. Amin. Ya.